Mas Eko, kalau gitu disodorinya nama Pak Erick Thohir ini untuk menguntungkan PAN juga ya, supaya bisa menaikkan elektoral? Enggak, yang saya bilang tadi, kita sebelum sebelum Pak Erick jadi menteri, itu historisnya udah panjang gitu ya. Nah, terus tiba-tiba beliau jadi menteri, terusnya Kan banyak nih support. nama-nama lain, kenapa harus Pak Erick akhirnya? Iya, karena ya itu tadi, sejarahnya panjang banget, Hmm. kekeluargaan internal dengan Pak Zulkifli Hasan juga dekat, Mm-mm. keluarga juga dekat dan sebagainya, dan Pak Erick tidak berubah jadi menteri, sebelum jadi menteri masih berdiskusi, masih berkomunikasi dengan kita. Jadi artinya itu satu, dan kedua juga kita tidak menafikan ya kemajuan Pak Erick secara pribadi maupun dengan kementeriannya. BUMN Oke, menguntungkan tapi puluhan Pak triliun. Eriknya nyaman ya disodorkan namanya dari PAN begitu ke PDIP dan juga Gerindra, Mas Eko? Sekarang gini, Pak Erik itu kalau nggak nyaman nggak mungkin dia mau ikut ikut ke sana kemari, ikut bergerak bersama kita, senam di kampung-kampung beliau ikut loh di DKI Mm-mm. Jakarta, 5 wilayah, cuma belum Kepulauan Seribu aja. Pelosok-pelosok udah dia ikutin gitu ya, itu satu. Kedua, artinya kita pun juga beliau mau membuat sesuatu yang terbaik buat Indonesia, contoh misalnya PSSI yang disebutkan Mas Burhan tadi. Oke. Jadi buat saya jadi sebagai ya jadi artinya satu kesatuan utuh lah, saling Hmm. melengkapi satu sama lain gitu. Oke, kalau gitu Pak Wihadi, ini kan kalau misalnya Gerindra dan PKB saat ini bersama, nah sebelumnya juga sudah 2 kali di Pilpres sebelumnya, PAN dan juga Gerindra bersama. Kalau gitu nanti di 2024 ini gimana ceritanya baca cawapresnya? Dari PAN atau PKB? Ya tentunya kan ini masih masih cair dan komunikasi masih berjalan dan kita juga masih apa yang sudah diajukan oleh PAN, kemudian kita juga hasil daripada pembicaraan itu kita akan sampaikan kepada PKB karena bagaimanapun juga kita mempunyai hubungan komunikasi yang cukup baik hingga saat ini dengan PKB, dan PKB juga sering juga melakukan komunikasi dengan Tapi partai-partai pertemuan politik yang dengan baik. PAN siang hari ini diketahui juga oleh Oh PKB? iya, iya. Dan nggak masalah, Pak? Sebelum pertemuan dengan PAN pun Mhm. kita juga sudah menginfokan kepada PKB, dan hasil dengan PKB tentunya kita juga secara intens kita juga akan sampaikan kepada PKB. Jadi saya kira hal yang seperti ini, nah nanti ketemunya bagaimana itu kan masih ada pembicaraan lanjutan ya kan untuk pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya kira ini bukan setelah PAN mengajukan terus kemudian ya enggak, tapi kan kita sudah sama-sama bahwa saat ini justru saat ini yang sudah komunikasi terjalin baik dengan PKB, dan kemudian PAN kalau PAN kemudian juga melakukan komunikasi dengan baik dengan Gerindra Oke. juga, dan saya kira kalau misalnya ada titik temu saya kira tidak ada masalah itu nantinya. Tapi sampai sekarang belum ada titik temunya. Kalau gitu Mas Burhan sebenarnya Belum ada titik temu, tetapi kan ini baru disampaikan oleh PAN, dan ini kan kita juga mesti harus komunikasikan masih dengan proses PKB. dan perjalanan panjang ya untuk Masih Oke. proses. Kalau gitu Mas Burhan, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Baca presnya sudah ada, tapi parpolnya belum rapat, baca presnya juga belum ada. Apa sebenarnya yang lagi dicari? Memang banyak variabel yang harus dipertimbangkan secara matang oleh setiap partai dalam memutuskan capres dan cawapres. Untuk posisi partai yang memiliki tokoh atau elit yang punya kans sebagai capres dan elektabilitas memadai seperti Gerindra, mungkin lebih nyaman karena bagaimanapun mereka tidak terlalu dipusingkan dengan efek kotel efek ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo tentu punya dampak elektoral buat Gerindra. Mas Ganjar yang notabene adalah kader PD Perjuangan, kalau dicapreskan punya efek elektoral buat PDIP. Cuma masalah Gerindra atau koalisi yang lain itu kan lebih kompleks dengan PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan cukup untuk bisa mengusung Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, pada titik ini kebutuhan PD Perjuangan untuk menentukan cawapres atas dasar usulan partai lain itu lebih sedikit karena mereka bisa mencapreskan Mas Ganjar dengan cawapres siapapun tanpa harus berkoalisi dengan PAN misalnya. Ini untuk kasus PD Perjuangan. Oke. Tapi untuk Gerindra itu masih kurang presidensial threshold-nya
Dan karenanya Gerindra dari pagi hari sudah menentukan mitra koalisi awalnya yaitu PKB. Cuma masalah PKB ini kan kompleks, ketua umumnya tidak punya elektabilitas yang memadai. Dengan segala hormat saya kepada Caimin, Caimin meskipun sudah bekerja cukup all out. Jadi artinya bisa bertaruh juga nih antara PAN dan PKB menyodorkan bacawa pres pilihan Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya PAN dan PKB terjadi titik temu berkaitan dengan siapa cawapres yang layak untuk dijodohkan dengan Gerindra, mungkin bisa terjadi kesepakatan. Tetapi lagi-lagi kuncinya kan bukan hanya di Pak Prabowo untuk kasus koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi juga dengan Caimin, karena keputusan capres-cawapres diputuskan oleh kedua ketua umum ini. Oke, kalau gitu saya penegasan lagi nih Mas Eko. Kalau misalnya untuk Pak Eriknya sendiri, ini lebih nyamannya kemana sih? Kalau misalnya ditawarkan ke bacawa presnya ke Pak Prabowo atau pendampingnya Pak Ganjar? Jadi gini, Pak Erick Thohir itu juga akhirnya mau ikut memutuskan kita, enggak. Artinya Pak Erick Thohir tetap ada dinding pemisah ya. Dia tidak masuk ke dalam partai bahwa saya maunya dengan ini, kita mau dengan ini, kita enggak seperti itu. Semua penawaran itu ada dari Partai Amanat Nasional. Pak Erick Thohir kalau bahasa Jawanya monggo kerso, PAN saya mau dibawa. Jadi percaya aja ke PAN gitu ya Mas Eko ya, Pak Eriknya? Iya, artinya Pak Erick udah melekat nih sama PAN, udah ibaratnya udah kalau bahasa kasarnya gitu, gue udah kader lu deh, terserah lu deh, lu mau bawa kemana gue oke aja gitu, kayak gitu. Tapi beliau tetap tegak lurus dengan Pak Jokowi kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi bilang jangan, ya mungkin Pak Erick Thohir mengatakan enggak deh gitu. Nah tapi PAN dalam ini kan perlu berkomunikasi dengan siapa aja, karena ya itu saya bilang tadi di awal masih cair, boleh dengan siapa aja. Tapi kalau saya kasih saran, kalau misalnya Pak Wihadi, saya sih berharap tetap juga PKB, Gerindra dan PAN tetap menjadi satu kesatuan. Nah, itu sarannya diterima nggak Pak Wi? Diterima nggak sarannya Pak Wihadi? Kepentingannya apa, maunya seperti apa, karena buat kami itu saling melengkapi satu sama lain. Monggo Pak Wihadi, diterima nggak sarannya? Akan ketemu nggak nih ketiga parpol ini untuk bersatu? Saya kira kalau pertemuan itu sih tidak ada suatu hal yang menjadi masalah bagi kita, dan itu ada suatu hal yang baik bagi kita semuanya, bahwa pertemuan kalau sudah ada kata sepakat itu tiga-tiganya bertemu terus kemudian menentukan siapa cawapresnya dan segala macam, itu saya kira lebih bagus. Tapi di sini bagaimanapun juga bahwa hingga saat ini kita itu masih dengan PKB, dan bagaimanapun juga kursi cawapres ini ada di Caimin. Ya kan, jadi dalam hal ini memang golden ticketnya ada di Caimin. Nah tentunya kalau ini kita bicara hasil depan ini, tentunya apa pembicaraan ini bukannya tidak mungkin bahwa pertemuan tiga ini akan terjadi. Dan ini saya kira sangat sangat dengan senang hati, dan kita sangat gembira dengan bergabungnya PAN di koalisi kita. Dan ini menambah kekuatan bagi koalisi kita yang sudah dengan PKB ini. Saya kira ini sesuatu hal yang ya kita sangat terbuka itu hal itu terjadi. Oke, kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari tawaran bacawa presnya? Apakah Pak Prabowo, Pak Erik, atau justru PAN? Ya, dalam politik tidak ada yang sifatnya win-lose ya, atau zero sum, tetapi selalu dicari win-win. Semuanya merasa diuntungkan. Misalnya dalam konteks ini ya, kalau misalnya PAN PKB bergabung dengan Gerindra, itu luar biasa, itu tambahan amunisi buat Gerindra dan Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena bagaimanapun PKB basis pendukungnya adalah NU, Islam tradisionalis, PAN akar dan basis kekuatan utamanya adalah Islam modernis, Muhammadiyah. Kemudian Gerindra adalah nasionalis. Jadi dan selama ini kalau kita lihat memang gabungan atau kombinasi antara Islam tradisionalis, modernis dan nasionalis itu yang menjadi pilar terbentuknya negara ini. Cuma kan masalahnya hubungan koalisi ini tuh Audrey itu sangat ditentukan oleh take and give. Ya, siapa dapat apa dan bagaimana caranya.
Nah, pada titik ini titik temu untuk mencari siapa cawapres di antara PAN dan PKB itu akan sangat menentukan apakah koalisi 3 partai ini bisa terjalin ataukah layu sebelum baik, berkembang. termasuk juga menentukan nanti apakah nama Pak Prabowo ketika sudah disandingkan akan menang di Pilpres 2024 atau tidak. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Wihadi, dan juga terima kasih Mas Eko, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih.